wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadayana senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala sareng senantiasa bersyukur ka anjeunna kana saniskara kanikmatan anu dipasikeun ku anjeunna ka urang sadayana, anu eta kanikmatan ku urang sadayana moal tiasa kaetang. Saking seringna eta kanikmatan membersamai kehidupan kita tiap detikna, dugi ka kanikmatan eta sakapeung mah teu karaos nikmatna kanikmatan ti Allah. Nalika karaos teh nalika urang sadayana tos di kirangan dicabut mah henteu panginten di kirangan kanikmatan eta nembe karaos nikmatna kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Upami nyeri waos karaos nikmatna ngagaduhan waos puluhan tahun ngagayem gitu ya. Anu teuas-teuas kacida pisan nikmatna. Nikmatna mam comring teh upami ngagaduhan gigi anu kuat. Datos ompong mah painten malah nyeri, malah kesel, malah capek hate gitu. Alhamdulillah sareng kanikmatan anu sanes, kanikmatan cai painten nalika tiap dinten gampil curcor tinggal cetrek on off mesin cai ngocor cai alhamdulillah. Tapi nalika pompa cai ruksak subhanallah. Urang sana kedah bersabar. Timiti cai kakeueum penten mesina kedah di servis ngantosan sadinten dua dinten cai ti mana. Nyungkeun ka tetanggi isin akhirna di masjid nyungkeun pengalaman. Alhamdulillah penten kanikmatan ya Allah Subhanahu wa taala kajadi pisan seueurna. Terus kanikmatan dinten ayeuna urang sadayana tiasa hadir dina ieu tempat kaleresan anu bade ngisi nyaeta Al-Ustad Profesor Atif Latiful Hayat nembe di WA teh saurna nuju di tol mung duka tol nu itu di tengah tanpi beda akhir duka. Mung sar anjeunna kirang langkung 15 menitan deui insyaallah. Mudah-mudahan aya dina kemudahan tur kalancaran. Saresta mah ka Ustad Haris teh miwarang ana teh cing lami gitu. Dugi ka dongkap Ustad Atif kahiji painten urang sadana istifadah ilmu ka anjeunna tiasa maos Al-Qur'an langkung sae sesuai sareng lisan orang Arab. Kumargi bakal karaos nikmatna maos Al-Qur'an upami urang berusaha lidah urang loyog sareng lisan orang Arab. Bakal nikmat benten nalika urang sadana teu belajar sareng urang diajar bakal benten. Bakal aya kerinduan, aya kenikmatan. Gitu. Janten di piwarang mung sora Ustad hapunten pisan aya wegelan sareng teh kedah angkat ka satu tempat mainten mudah-mudahan anjeunna dipasihan kalancaran kemudahan oge ilmu dipasikeun ka anjeunna ka urang sadayana anu senantiasa dinten Ahad sasarengan sareng urang sadayana tiasa nambihan ilmu urang sadayana kumaha urang sadayana tiasa maos Al-Qur'an kalian loyog sareng lisan orang Arab khususnya orang-orang Quraisy nyaeta sukuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, benten nalika urang sadayana maos Al-Qur'an daya nu sia-sia. Nalika urang nuju belajar membacana daya nu sia-sia. Nalika urang berulang-ulang eta sadayana berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap huruf Al-Qur'an nalika urang membacana maka beroleh 10 kebaikan. Benten sareng nalika urang ningal WA moal berpahala
sahurupna moal berpahala. Nalika orang maca Quran, nalika orang maca Quran, nalika orang bahkan maca hadis tidak berpahala seperti berpahalana Al-Quran, walaupun berpahala secara umum, tetapi tidak berpahala per hurufnya seperti pahala Al-Quran. Kumargi Al-Quran ngarupakan mukjizat, ngarupakan kalamullah, perkataan Allah. Kurang santiasa bayangkan Al-Quran nyata kalamullah, perkataan Allah, perkataan tizat anu tos nyiptakeun alam semesta termasuk urang sadayana. Tizat anu tos masihan kanikmatan ka urang sadayana anu senantiasa dipastikan kanikmatan ka urang sadayana. Kurang tiasa kabayangkeun tizat anu ma Rahman sareng Rahim, tapi di sagaring eta Allah juga sadidul adab, kajeda pisan berat siksana. Sehingga nalika orang menyadari bahwa Al-Quran kalamullah, maka orang sana tiasa merasakan kenikmatan, merasakan kehadiran Al-Quran sakitu nikmatna. Sehingga nalika orang sana talaki Al-Quran sebelum pelaksanaan mata, mudah-mudahan tiasa masihan langkung kenikmatan ka urang sadayana, sehingga semangat membaca Al-Quran. Aya kerinduan nalika urang sadayana tiap dinten maos Al-Quran. Diperhatikan penginten ku urang sadayana nalika orang belajar panjang ponokna, makharijul hurufna, senantiasa belajar, mudah-mudahan tiasa nambihan meningkatkan kemampuan urang sadayana. Penginten urang sadayana kedah paham yang ternyata Al-Quran ngarupakeun hiji perkara nu kacida pisan agungna turu mulyana. Nabail adim, berita anu agung. Nyata digambarkeun dina Al-Qur'annya tentang hari kiamat. Digambaran kanggo urang sadayana penginten ayat-ayat Al-Qur'an ngarupakeun ayat-ayat anu agung. Anu senantiasa mbasihan kemuliaan ka urang sadayana. Sering paringten para ulama ngajelaskeun sing saha wae anu berinteraksi sareng Al-Quran, maka pasti anjeunna bakal dina kemuliaan. Kumargi ku Al-Quran sadayana bakal mulia. Kumargi Al-Quran ngarupakeun kalamullah. Nalika Al-Quran dipasikeun ka perantara, disampaikan ka utusanna, nyata ngalangkungan malaikat Jibril, ternyata malaikat Jibril ngarupakeun malaikat nu kacida pisan muliana, pemimpin para malaikat. Janten anu jadi perantara ngalungsurkeun wahyu Al-Quran teh sembarangan malaikat, tapi malaikat yang kacida pisan muliana, dijantenkeun janten malaikat anu mulia. Sareng Al-Quran dipasikeun ku malaikat ka Rasul, ternyata Rasul anu paling mulia, nyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janten teu sembarangan Al-Quran dipasikeun. Al-Quran dipasikeun ka utusan anu paling mulia, khatamun nabi, penutup para nabi, penyempurna risalah Islam secara umum, yang merupakan kemuliaan. Bahkan dina saha dijelaskeun pantos surga moal dibuka ku Allah, moal dibuka ku penjaga malaikat surga, lintang ti anu mengetukna nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janten kemuliaan Al-Quran dipasikeun ka Rasul paling mulia nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng bahkan waktuna nalika berhubungan sareng Al-Quran, maka janten waktu anu mulia. Al-Quran dilungsurkeun dina malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar merupakan malam nu kacida pisan muliana. Pahala nalika hiji jalma ngalaksanakeun amal kebaikan dina malam Lailatul Qadar sami sareng 1000 bulan. 84 tahun kirang langkung. Ieu gambaran kemuliaan sing saha wae anu berinteraksi bahkan menjadi sahabat Al-Quran, maka anjeunna pasti bakal janten jalma anu mulia. Derajatna pasti bakal naik, bakal ningkat di kehidupan dunia, di kehidupan alam kubur, sareng di kehidupan akhirat, nyata kehidupan abadi. Kumaha kitu painten urang sadayana kedah bersemangat, kedah sami-sami urang sadayana bersemangat bermulazamah, berinteraksi sareng Al-Quran, tikawit urang maos belajar Al-Quran supados langkung fasih.
Teras orang maos Al-Quran rutin, teras orang sadayana sering mentadabur Al-Quran, baik membaca sendiri ataupun dengan mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang tafsir Al-Quran, maka nalika orang sadayana ieu dilaksanakeun bakal masihan kemuliaan kanggo urang sadayana. Bahkan Al-Quran disebatkan ku Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimat zikir, sebagai pangemut, penginget-inget, sangkan urang sadayana inget. Kumargi Allah Subhanahu wa taala menyusun diri urang sadayana teh aya 3 bagian. Anu kahiji nyaeta jasad, anu sumber perawatana atau sumber kehidupan jasad nyaeta makan sareng minum, makanan dan minuman. Anu kadua nyaeta akal. Sumber makanan akal nyaeta ilmu pengetahuan. Sehingga ayana soca, ayana cepil ieu janten sumber pengetahuan. Nalika soca teu damang, teu tiasa ningal, cepil teu tiasa ngadangu, pasti bakal gundah gulana kehidupan urang sadayana. Bakal teu pararuguh. Okong ngariung tapi tidak bisa berinteraksi. Tidak ada sumber ilmu yang masuk kepada otak kita, akal kita. Janten nu kadua akal, sumber makanan nyaeta ilmu pengetahuan. Nah nu katilu Allah Subhanahu wa taala nyusun diri urang sadayana ku bagian nu katilu nyaeta ruh. Janten Allah Subhanahu wa taala masihan ruh kana jasad urang sadayana sehingga kuruh eta aya kehidupan. Janten ruh nalika ruh masuk janten nafas. Jadi nafsun. Nah sehingga sok aya kalimat alhamdulillah bayinya bisa bernapas. Nah, dina kalimat nafsum hartosna eta bayi teh tos aya kehidupan, tos aya ruh anu lebet. Sehingga tiasa berkehidupan. Mung makanan ruh mah kumargi Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun yasalunaka anir ruh, maranehna naroskeun tentang ruh. Kulir ruh min amri Rabbi. Saestuna urusan ruh mah urusan Rabb kaulanya eta Allah Subhanahu wa taala. Janten ruh mah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kusabab Allah Subhanahu wa taala paling apal kana kebutuhan ruh urang sadayana, kana perawatan ruh urang sadayana, maka Allah Subhanahu wa taala lungsurkeun ad-din nyaeta agama. Janten agama teh kebutuhan kanggo ruh urang sadayana, kanggo jiwa urang sadayana, kana kanggo kolbu urang sadayana. Kumargi sumber kebahagiaan, anu kebahagiaan eta dipilari ku jalma dugi ka angkat subuh uwih wengi teh pikeun memenuhi kebutuhanna sangkan bahagia. Disakolakeun ti dieu kawetan, ti wetan kakulon, sehingga pami tiap enjing-enjing teh motor sareng mobil teh wah gitu ya. Pagiling gisik dugi ka macet sangkan bahagia. Sangkan berpengetahuan, sangkan biasa bersosialisasi dengan baik sehingga akhirnya jadi orang yang bahagia. Yanten kebutuhan ruh sangat penting kumargi sumber kebahagiaan ayana dina ruh, dina kolbu, dina jiwa. Sanes dina fisik, sanes dina akal, tapi dina ruh atau napi kolbu. Kemarin kitu Allah Subhanahu wa taala jamin lamun urang sadayana, ruh urang sadayana, kolbu urang sadayana, jiwa urang sadayana dipenuhi kebutuhanana, loyog sareng kebutuhanana anu tos ditentoskeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala masihan jaminan ka para hambana, wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, hidayahku. Di Al-Quran disebutkan dimaksud hidayahnya eta Al-Quran. Fala khaufun 'alaihim, maka maranehna moal ngarasa sieun hartosna bakal tenang hirupna, wala hum yahzanun jeung maranehna moal ngarasa sedih
hartosna bakal senang. Janten nalika urang sadayana teras memperdalam agama urang sadayana, teras memperdalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala jamin ka diri urang sadayana bahwasannya urang sadayana bakal aya dina kehidupan anu ideal. Nyata senantiasa tenang, senantiasa bahagia. Janten pami urang sadayana hoyong bahagia, ternyata carana kuncina henteu tebih. Tapi aya di payunan urang sadayana nyaeta petunjuk ti Allah kanggo urang sadayana. Kumargi Allah Subhanahu wa taala nandaskeun Al-Qur'an ternyata ngarupakeun hudal linnas, petunjuk kanggo kahirupan manusia. Janten teu aya pami urang gaduhan handphone painten petunjuk penggunaan kedah mengikuti petunjuk anu ngadamel handphone. Teu tiasa urang mawa karep sorangan kumaha saya we da HP saya misalkan ya. Insyaallah bakal rusak gitu ya. Nah, painten kitu oge kana jiwa urang sadayana. Pami urang sadayana hoyong bahagia, hoyong senang, tapi carana mawa karep sorangan ngagunakeun ngarasa sombong kana akal atanapi ilmu pengetahuan, maka kabagjaan kabahagiaan moal mungkin tiasa kapimili. Kabagjaan sareng kasenangan bakal kapamilik lintang tinalika urang tunduk sumerah diri ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalaksanakeun sadayana parentahna oge nabihan sagala laranganana. Sehingga nalika urang sadayana ngagem agama Islam disebut sebagai seorang muslim. Hartosna orang yang tunduk, orang yang berserah diri, orang yang taat kepada petunjuk dari Tuhannya. Mari kitu painten urang sadayana kedah ngaevaluasi karena ketundukan urang sadayana, karena kapasrahan urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala tos sejauh mana. Kumargi nalika urang sadayana sabada ngaevaluasi nalika niti kahirupan estuning tebih tina kabagjaan, tebih tina kabahagiaan, ternyata sanes salah pangeran urang, tapi salah urang sadayana, kumargi urang sadayana untuk tunduk taat kamantena. Kitu painten iwati iman rahimakumullah, urang sadayana kedah ngaevaluasi muhasabah diri sebelum urang sadayana nanti di muhasabah di yaumil kiamah. Pami urang sadayana di muhasabah dihisab di yaumil kiamah, maka anu dihisab teh loyog sareng anu tos ku urang dipidamel. Moal ku urang tiasa tiasa diperbaiki. Pami di akhirat saayana entos kurang dilakukan. Upami berat timbangan amal kebaikan urang sadayana, paman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyati radiyah. Upami berat timbangan amal kebaikan urang sadayana, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngabales kunu langkung mulia, kunu langkung adim, kunu langkung ageng nyaeta ku kanikmatan sawarga. Tapi sawarna waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi nalika urang sadayana ringan timbangan amal kebaikana, painten nalika niti kehirupan estuning deesian ku mang pirang-pirang kalalayan, mang pirang-pirang kamaksiatan, anu sagugu ngagugu ngan saukur ngagugu hawa nafsu, ngundag-undag kahayang sareng ngahontal cita-cita tanpa didasari ku dasar paniatan eta ngarupakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nu aya dengan saukur kalalayan mungkul, maka kacida pisan rugina urang sadayana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala parantos bersumpah, upami urang sadayana salaku jalma nu mukmin insyaallah bersumpah tan wande eta nandakeun perkataan teh anu ku urang diucapkeun teh betul tur penting. Kacida benerna jeung pentingna eta perkataan teh nalika urang bersumpah ku
eta mengiringi kalimat anu ku urang bade diucapkeun. Tapi nalika Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak bersumpah, maka pasti penting. Maka pasti benar. Komo deui painten nalika Allah Subhanahu wa taala dugi ka bersumpah. Henteu bersumpah oge eta penting pasti betulna pasti pentingna. Komo deui upami nalika Allah Subhanahu wa taala bersumpah nandakeun yen eta perkataan eta kejadian nu janten alam sumpah teh kacida pisan pentingna kedah dipahami ku hamba-hambana. Jadi kunci pikeun kabagjaan hamba-hambana. Sareng Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Salah satu sumpahna nyata ku kalimat wal asr, demi waktu. Nyata demi waktu nu urang sadaya nuju ngarandapanana nyata waktu-waktu kehidupan. Anu pemi urang narik napas maka karaos oh nya urang teh tiasa narik napas ta eta waktu kehidupan. Anu sakapeung mah urang hilap bernapas teh asa henteu gitu nya. Tapi nalika narik napas oh nya nya urang sadaya teh nuju bernapas. Nah ieu waktu anu urang sadaya tiasa berkehidupan, bergerak, memenuhi berbagai kebutuhan, beraktivitas dengan berbagai aktivitas yang merupakan waktu anu dijadikan alat sumpah ku Allah Subhanahu wa taala. Nandakeun yen waktu nu ku urang nuju dijalani merupakan waktu nu ku urang sana kedah diperhatikeun. Ternyata waktu nu ku urang dilaksanakan nuju dijalani hari ini adalah waktu yang suatu saat pasti akan kena hisab. Pasti akan ada pertanggung jawaban. Allah akan mempertanyakan berbagai kenikmatan yang telah kita peroleh. Dalam sebuah hadis dijelaskan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Tentang ilmunya untuk apa digunakan. Tentang hartanya dari mana diperoleh dan dikemanakan ilmu tersebut. Janten semua aktivitas anu ku urang nuju dijalani ternyata bakal ditaros ku Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu nu beratna. Upami taya hisab apa entennya? Atos kitu wae. Soal istilah upami sato mah paeh bilatungan, upami manusia mah paeh bakal aya balitungan. Dinten Allah Subhanahu wa taala dugi ka bersumpah ku waktu sangkan urang sadayana hati-hati menyadari bahwasannya waktu yang merupakan kenikmatan ti Allah modal nu kacida pisan badagna muliana anu kedah dimanfaatkeun kumargi ku modal waktu ieu urang tiasa mencicipi kanikmatan nu sejati, kanikmatan nu hakiki. Pami urang di alam dunia sering mengejar kenikmatan, dugi ka menomorduakan salat, menomorduakan mengaji karena ada satu kenikmatan yang sesuai dengan hawa nafsu kita, maka kalau itu dilakukan dan kita lupa bahwasannya kita punya kesempatan untuk mencicipi kenikmatan yang hakiki dan abadi yaitu kenikmatan surga, maka kita akan rugi. Oleh karena itu modal waktu ini harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pedomannya bagaimana kita mengisi waktu kehidupan yang sangat berharga dan berbahaya gitu. Berbahayanya adalah ketika kita salah menyikapi kenikmatan waktu ini, maka kita akan berhadapan dengan penderitaan yang abadi yaitu penderitaan surga, penderitaan neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan pedoman bagaimana agar kita selaku hamba-hambanya bisa mendapatkan mencicipi bahkan mendapatkan kenikmatan yang abadi yaitu kenikmatan surga. Sebagaimana yang kita ketahui pedoman agar kita bahagia
di kehidupan dunia yang pertama adalah keimanan. Bagaimana kita menjadi orang yang beriman, terkhusus beriman kepada rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang jelek. Karena keimanan ini penting. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasannya keadaan manusia itu fi kabad. Khalaqal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam keadaan kabad, susah payah. Nalika orang sadayana nuju jantan anggota keluarga ti orang tua orang sadayana pasti bakal aidina susah. Nalika orang sadayana berumah tangga pasti aidina susah. Aya kesusahan pasti. Nalika ngaduhan incu pasti berkesusahan. Nalika nuju aya di nalika orang linggih di Padalarang pasti bakal aya berkesusahan. Nalika orang linggih di daerah mana pasti bakal aya berkesusahan. Kumargi kehidupan manusia itu adalah susah, senantiasa susah. Kedah beraktivitas, kedah sabar nalika melaksanakan aktivitas kehidupan. Pemibadi angkat ka dieu kedah seueur dipersiapkeun. Tim acuk, kedah persiapan di bumi, kedah persiapan ibak mandi, teu aya we odo, teu aya we sabun. Pasti orang bakal bersusah. Kedah dipersiapkan kalawan sabar. Setiap manusia ketika berkehidupan di dunia pasti bakal dalam keadaan susah. Upami kitu naon bedana antara orang jalma nu iman sareng jalma nu kafir. Upami sami susah nama. Di mana letak perbedaanana? Ternyata nu ngabedakeun perbedaan jalma nu iman sareng jalma nu kafir nyaeta keimanan. Nalika jalma kafir beraktivitas mengisi kehidupan dalam keadaan susah, dia tidak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Tapi ketika kita orang yang beriman meniti kehidupan dalam keadaan susah, sabar menjalaninya, ada satu keinginan, ada satu harapan yang tidak diharapkan oleh orang kafir, yaitu kita mengharapkan balasan, kita mengharapkan karunia, kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan antara kita dan orang kafir. Alhamdulillah Al-Ustaz parantos dongkap salajengna ka MC waktu sarang tempat sumangga dinyangakeun. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh barokah ini. Salawat beriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kita selaku umatnya. Sebelum kepada Al-Ustadz, mohon maaf kepada seluruh jamaah atas keterlambatannya Ustadz. Ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Pengumumannya pertama, Mata Baitur Rahman Ahad keempat bulan Desember insya Allah bersama
Ustadz Dadang Rosyidin. Yang kedua, Mahat Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Mahat Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai salah satu sosok sahabat Rasulullah SAW yang cukup terkenal, yaitu Salman Al-Farisi. Beliau itu sebagaimana terlihat di belakang namanya ada Al-Farisi. Beliau bukan orang Arab asli, tapi berasal dari Persia atau Iran sekarang. Salman itu kalau tidak salah, sebelum beliau datang ke Madinah, itu nama aslinya ada yang mengatakan Mahbal gitu ya, nama Persia. Dan dia adalah dari keluarga yang mengikuti atau keluarga yang taat terhadap ajaran Majusi, Salman Al-Farisi itu. Dan setelah beliau datang ke Madinah, ya, ketika pertama kali datang ke Madinah, beliau itu berstatus sebagai hamba sahaya ketika itu, dan kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW dengan bayaran kurang lebih 300 ekor unta. Jadi berapa ya? Harga unta itu satu ekor sekitar mungkin 35 juta begitu. Kali 300 berapa ya? Ya mahal sekali ya. 300 kali 35 juta, hampir 1 miliar ya. 1 miliar begitu. Dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Dan Salman Al-Farisi ini pernah satu ketika oleh Rasulullah SAW disuruh memilih beliau, ya, apakah akan ikut kelompok sahabat muhajirin, yaitu yang berasal dari Mekah ketika hijrah, atau akan ikut kelompok Ansor itu yang ada di Madinah. Jadi menarik apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak membubarkan kelompok muhajirin dan Ansor ini, bahkan seolah-olah dipelihara. Ternyata ini untuk menjadi bagian dari strategi dakwah. Nah, makanya Salman itu disuruh memilih mau ikut Ansor atau ikut Muhajirin. Karena ternyata di dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW ada hal-hal yang dapat diselesaikan dengan pendekatan atau cara-cara yang sesuai dengan tradisi atau kelebihan dari para sahabat muhajirin. Ada yang justru akan lebih efektif kalau didekati dengan oleh para sahabat yang berasal dari kelompok Ansar. Intinya memang di dalam dakwah, mendakwahkan Islam ini, semua kelompok harus berperan di situ. Jadi biarkan kelompok-kelompok itu ada karena memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.
Makanya keberadaan Ansor dan Muhajirin ini oleh Rasulullah dipelihara. Nah, sementara Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia, dia kan bukan dari kalangan Quraisy gitu yang mayoritas kaum Muhajirin yang pergi ke Madinah. Begitu juga Salman Al-Farisi ini bukan dari kelompok Ansor, tapi disuruh memilih oleh Rasulullah tentunya di dalam strategi perjuangan dakwah ketika itu. Nah, keberadaan Salman ini menjadi semakin dikenal ya ketika beliau itu mengusulkan satu strategi perang ya, yang tidak biasa dikenal oleh masyarakat Arab ya. Jadi bukan perang konvensional. Jadi ketika itu Rasulullah SAW beliau itu dikepung ya oleh pasukan sekutu, pasukan sekutu. Dan untuk lebih lengkapnya ini kan ada dalam surat Al-Ahzab. Jadi oleh pasukan sekutu Rasulullah itu beliau dikurung di Madinah, sehingga pilihan Rasulullah SAW itu adalah keluar dari Madinah untuk menghadapi mereka, tentunya dengan resiko-resiko tertentu. Bisa saja kalah ya karena beliau harus keluar dari Madinah. Atau beliau itu bertahan di Madinah. Itu juga belum tentu menang. Kalau bertahan karena diserang, apalagi musuhnya itu adalah gabungan ya. Gabungan dari kelompok-kelompok ya, masyarakat Arab khususnya ketika itu yang membenci ajaran Islam, yang membenci ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka bersatu di kelompok sekutu gitu, Al-Ahzab. Maka suka disebut perang Ahzab ya. Nah, ketika itu ada ide brilian dari Salman Al-Farisi, dia mengemukakan ya satu strategi yang biasa dipakai di dalam tradisi perang Persia ketika itu. Kan masing-masing masyarakat punya strategi. Di kita dulu dalam perang kemerdekaan dikenal perang gerilya ya. Dulu itu perang gerilya. Nah, di masyarakat Persia ada satu taktik itu dengan membuat benteng pertahanannya itu dengan membuat parit. Kalau di Tiongkok untuk menahan musuh itu membangun benteng di Tiongkok gitu, Cina. Maka terkenal ada Great Wall ya, benteng raksasa yang membentang kurang lebih 600 km. Jadi sepanjang mungkin Pulau Jawa ya, dan dibangun dalam waktu sekitar 300 tahun. Dan sekarang masih ada. Ya, di situ. Kalau tidak percaya ya Bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke situ ya. Di Great Wall itu ya. Nah, saking bangganya orang Cina. Nah, kalau pemandu itu kalau waktu saya ke situ dia katanya dari bulan ketika Neil Armstrong pergi ke situ, itu yang terlihat dari bulan hanya satu, yaitu The Great Wall. Oh, kata orang Cina. Kata orang Sunda, justru yang ditemui oleh Neil Armstrong di situ adalah Nini Anteh. Gitu ya. Orang Sunda mung eleh di situ ya. Nini Anteh katanya. Yang itu justru Neil Armstrong ketemu. Kalau Great Wall yang terlihat ya. Saking bangganya. Itu memang luar biasa itu benteng itu untuk menahan musuh. Nah, di Persia dengan membuat parit. Nah, diusulkan oleh Salman Al-Farisi kepada Rasulullah SAW. Dan tampaknya usul itu masuk akal. Akhirnya digarilah parit. Disebut dengan Khandaq. Makanya perang Ahzab itu disebut juga perang Khandaq. Karena bentengnya itu pasir. Mengelilingi Madinah. Hanya sayang sekarang sudah tidak ditemukan lagi. Nah, itu mungkin ya kritik kepada para ulama di situ yang kenal dengan Wahabi gitu di situ. Itu sangat ketat sekali ya. Jadi kehati-hatian ya, takut dijadikan tempat untuk kemusyrikan ya.
nanti datang orang pada larang berhaji, semua batu yang di situ dibawa. Ini dari Khandaq nih ya. Bahkan bapak-bapak ibu-ibu ingat itu ketika runtuhnya benteng ya, pemisah Jerman Barat dan Jerman Timur ya, ada benteng Berlin ya ketika itu jadi souvenir itunya, pecahan-pecahan itunya jadi souvenir. Nah kebetulan 2000 berapa saya situ ya, 2015 begitu, benteng itu masih ada, itu harus souvenir, tapi nggak saya bawa ke sini takut diminta. Itu semen aja biasa benteng gitu, tapi wah ini jadi souvenir ya. Untung cuma jadi souvenir. Bagaimana kalau jadi jimat gitu ya? Terus sampai sekarang kan masih ada. Ya dulu zaman saya ibadah haji ada satu kapal dari Makassar, dia penjual coto ya. Coto bukan soto, coto. Di Makassar itu coto. Coto itu jeroan kayaknya apa gitu ya. Nah itu. Dia beli tuh katelnya dari Mekah. Dapat berkah karena udah dicuci pakai air jam-jam begitu ya. Di situ. Jadi dia mau dibawa situ dan gak mau disimpan di bagasi, mau dibawa ke kabin. Wah rame itu diskusinya sampai delay 2 jam si pesawat itu karena kekeh daherin atau mau makan katel gede ke situ ya, gak masuk ke situ. Pandak. Nah sekarang udah nggak ditemukan lagi. Paling yang dulu bekas pengawas kan jadi masjid kan, ada Masjid Abu Bakar apa gitu di situ. Makanya disebut perang Khandaq. Digali. Termasuk Rasulullah SAW ikut menggali Khandaq itu, parit itu ikut menggali ya. Dan betul setelah selesai itu bikin kaget si pasukan dari Arab di Mekah khususnya gitu. Kok ada pertahanan seperti ini? Jadi kuda bingung dia mau loncat, gak nyampe juga. Kalau gak nyampe, digebrus kan ke situ. Nah, nanti diserang dari atas itu. Akhirnya mereka itu kalah. Karena sambil menunggu situasi gitu kan Allah menurunkan bala tentara yang lain. Angin ribut dan lain sebagainya ya. Akhirnya kalah tuh. Mereka ya, itu terkenal dengan perang Khandaq. Itu usulan Salman Al-Farisi. Oleh karenanya dikenal dia itu sebagai sahabat yang memiliki benih-benih gitu, kemampuan teknologi ya. Sehingga Presiden Soekarno dulu mengusulkan ketika pendirian masjid di TB itu menjadi Masjid Salman. Nah, sekarang ya Masjid Salman itu. Biasanya kan masjid pakai bahasa Arab gini, Baitur Rahman ini ya, ada Al Jihad, Al Ikhlas, gitu. Itu masjid nama orang Salman, ya karena dia seorang muhandis, insinyur kira-kira seperti itu ya. Nah Salman Al Farisi ini ada satu episode di sini, beliau itu dipersaudarakan, ya, dimuakhotkan ketika hijrah itu oleh Rasulullah SAW dengan salah satu sahabat yang bernama Abu Darda. Darda ini seorang sahabat yang sangat soleh dan kalau sekarang itu sofistik gitu, dia ibadah pada situ ya. Nah itu kedua beliau itu terlibat saling menasehati ya gitu dan berkirim surat kalau sekarang gitu ya, WA, sekarang WA ya. Tapi gak ada zaman Salman WA. Nah ini ada satu ya nasihat yang disampaikan oleh Salman ya ke dalam korespondensinya dengan Abu Darda. Innal khaira laisa bikathratil mal wal waladi. Sesungguhnya kebaikan itu bukan banyaknya harta dan anak. Bukan ya. Jadi bukan melulu itu gitu. Kenapa? Karena memang kadang-kadang kedua komponen kebahagiaan ini itu bisa menjadi ujian yang mematikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
Janganlah kalian dua orang beriman dilalaikan oleh urusan harta dan anak. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat seperti itu maka dia rugi. Jadi bukan berarti kita itu tidak boleh menjadikan harta dan anak itu sumber kebahagiaan dan kebaikan. Tapi yang tidak boleh itu adalah menuhankan. Bahasa Sunda mah katungkulkeun gitu. Banyak memang orang yang karena membela anaknya secara tidak proporsional malah dia celaka gitu ya. Begitu juga ada hartanya. Jadi jangan menuhankan gitu. Karena memang antara anak dan harta itu sumber kebahagiaan yang luar biasa. Karena semuanya kan demi anaknya. Ya. Ngumpulin segala macam. Sementara anaknya jarang ya demi orang tuanya ya. Jarang ya Ibu ya. Kalau harta orang tua, harta anak. Kalau harta anak belum tentu gitu ya. Betul kan Ibu-ibu? Nah itu. Tapi orang tuh senang kan kalau kemudian dia menyediakan, mempersiapkan untuk kebutuhan anaknya gitu. Nah kata Salman, innal khairu laisa bikasratil mal wal waladi walakinnal khairu ayyaktsura hilmuka wa ayyanfa'aka ilmuka. Nah, tapi kebaikan itu adalah dengan memperbanyak kesabaran dan juga memperbanyak ilmu yang bermanfaat. Kata Salman itu ya dalam nasihat ini bagus sekali mereka saling menasihati ya. Kesabaran itu bukan bukan kepasrahan tanpa ikhtiar. Sabar itu. Tapi sabar itu adalah konsistensi di dalam kebenaran sehingga tampak dia itu seperti pasrah gitu. Nah, padahal adalah konsistensi demi mempertahankan kebenaran. Makanya tidak ada kesabaran di dalam ketidakbenaran. Paling juga sindiran gitu ya. Kan Allah pernah menyindir itu. Pama asbaruhum 'alan nar. Nah, ari marane teh mah sabar-sabar teuing gitu di neraka. Nah, itu kan bukan itu maknanya. Karena konotasi sabar itu adalah konotasi positif ya. Konotasi positif dalam artian dia menanggung semua risiko karena mempertahankan kebenaran. Nabi Yusuf alaihissalam mempertahankan kebenaran bahwa bukan saya yang pelaku zina itu istri pembesar yang maksa-maksa. Jadi kayak kasus Sambo gitu. Nabi Yusuf itu kan kalau istri Sambo itu ajudan katanya. Dia maksa tuh ajudan katanya, memperkosa gitu-gitu ya si pembesarnya. Nah, ya mirip-mirip, betul kan? Nah, jadi Nabi Yusuf itu ya kayak Yosua aja gitu kan ada gitu ya. Istrinya yang keserem-serem. Nah, diadili itu pengadilan. Betul-betul diadili. Nah, hakim pintar ketika itu. Jadi sekarang kita lihat aja pakaian Yusuf. Kalau yang robeknya itu di bagian depan, belakang ya, berarti gimana? Kalau di bagian depan, Yusuf yang mau kan? Yang mau tuh Yusuf kalau bagian depan. Wa in kuddat min kubulin. Tapi kalau yang robeknya bagian belakang, iya Yusuf kabur. Nah, lihat itu ibu istrinya Bu Sambo yang mana tuh? Yang robeknya kan begitu ya. Bingung kan sekarang hakim tuh. Wah, skenarionya macam-macam. Itu hakim itu. Dan terbukti periksa tuh baju Yusuf. Ternyata yang robeknya bagian belakang. Tapi kan di mana-mana kekuasaan itu gak pernah mau dipersalahkan. Nu salah mah nu rakyat leutik. Di mana-mana oke ada detik gitu. Di mana-mana tuh sampai sekarang. Jadi kasus Sambo itu ya gitu. Ya kayak Ibu PC sekarang sama Baradae. Baradae. Nah dulu Ibu PC zaman situ ya. Sama Yusuf. Yusuf mungkin dekati, udahlah Yusuf gitu kamu ngaku aja. Udah ngaku aja demi kehormatan istri
penguasa gitu. Kalau tidak, kamu di penjara. Apa kata Yusuf? Sijnu habbu ilayya mimma yad'unani. Saya lebih memilih penjara ketimbang saya harus mengikuti skenario kebohongan. Nah, gitu kan, skenario kebohongan. Sabar tuh Nabi Yusuf masuk situ. Kenapa disebut sabar? Karena dia istiqomah di dalam kebenaran. Kalau bukan dalam kebenaran ya bukan kesabaran. Nah, itu arti sabar. Itu kita perbanyak gitu ya. Nasihat dari Salman itu. Kayak Nabi Yusuf. Ya. Ini mirip betul ya Nabi Yusuf sama Ibu Pece itu ya. Betul. Hanya kalau Nabi Yusuf kan ibu pembesarnya terpikat katanya oleh ketampanannya. Nah, begitu ya. Oleh ketampanannya. Mungkin sekarang juga begitu kali ya. Gitu kali. Nah, itu nasihat ini sejarah selalu berulang lah. Sejarah selalu berulang. Kemudian berikutnya. Nah, dalam konsekuensi Salman katanya. Aimal ka'annaka tara. Kamu itu harus beramal seolah-olah kamu itu melihat Allah. Ini kan sebetulnya menegaskan kembali dari konsep ihsan ya, yang ditanya oleh malaikat kepada Rasulullah, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Nah, Rasulullah kan menjelaskan al ihsanu ya. Ihsan itu adalah ang ta'budallah ka'annaka tara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Meskipun kamu tidak melihat kepada Allah, tapi Allah itu sudah melihat kepada kita. Jadi itu nasihat-nasihat yang diinikan oleh Salman. Nah, berikutnya ini kan karena Salman itu saudaranya, saudara angkat begitu ya. Sudah dipersaudarakan dengan Abu Darda. Nah, kebetulan Abu Darda ini sudah menikah. Tapi Abu Darda itu dia konsentrasi aja. Jadi dalam pikiran dia ibadah itu hanya terbatas yang terkait dengan katakanlah hablum minallah. Begitu ya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang kita ibadahi justru membuka ruang ya untuk apa yang Al-Quran menyebut sebagai hablum minan nas. Nah, kedua-duanya itu tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Bahkan banyak kalau tidak dikatakan semuanya, itu peribadahan kepada Allah itu selalu memiliki kaitan, dampak atau efek terhadap kehidupan bermasyarakat. Zakat umpamanya. Zakat itu kan kita mengeluarkan harta titipan Subhanahu wa taala, dikemanakan? Apa kita seperti sesajen zakat itu? Bukan. Tapi ke manusia lewat 8 asnafnya itu ya. Fakir miskin. Apalagi ibn sabil. Gurimin. Sabilillah. Terus apalagi amilin. Ya. Itu kan manusia semuanya juga. Salat. Salat itu disebut sempurna apabila tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu disebut sempurna itu. Salat itu. Ibadah haji sebelum dilaksanakan, ibadah haji itu semua proses ibadahnya terkait dengan manusia, ya, sebelum berangkat. Coba aja wasilah-wasilahnya dari sini. Ngurus pendaftarannya, daftar duit ke bank, itu juga orang yang ngurusnya. Karena yang daftar haji sekarang kan sudah ratusan triliun duit jemaah haji yang belum diberangkatkan itu. Sampai maslahatnya saja per tahun itu mungkin sekitar 2 triliun. Maslahat itu di duit jemaah haji itu. Ya di bank. Pergi naik pesawat. Kan gara-gara jemaah haji pilot juga dapat duit. Pramugari. Datang lagi ke Mekah apalagi. Semua peribadahan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki efeknya terhadap manusia. Nah, Abu Darda itu kayaknya enggak. Jadi istrinya sampai protes. Udah nikah itu karena Abu Darda tuh di masjid, baca Quran,
Dia ya saumnya teh saum Daud lagi. Sampai istrinya juga disaumi terus. Ya, padahal dia belum nikah gitu istrinya. Istrinya protes, ini bagaimana kok menderita gitu jadi berumah tangga dalam Islam ini kalau begini. Jadi istri itu seolah-olah dianggap oleh Abu Darda itu sebagai yang mengganggu atau menghambat kekhusyuan ibadah dia. Seolah-olah begitu. Padahal kan justru istri itu yang mendorong kekhusyuan ibadah. Justru sebelum menikah malah tidak khusyuk ibadah. Saya itu gak khusyuk ibadah sebelum menikah. Nah kan begini kata Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan berpasang-pasangan agar kalian tuh sakinah, taskunu ilaiha. Sakan, dari kata sakan, sakinah itu. Sakan itu adalah tenang. Tenang ya, sakinah. Tenang setelah sebelumnya risau. Kan sebelum dapat jodoh risau. Risau kan? Tapi kerisauan itu hanya dapat berhenti lewat pernikahan. Makanya pernikahan yang dapat menenangkan kerisauan sebelumnya disebut dengan sakinah. Gitu ya. Kan ada orang risau nih, terus kumpul kebo. Sekarang bahasa legeknya kohabitasi. Gitu, cohabitation. Bahasa Belandanya samenleven, samen. Samen itu bersama-sama. Makanya baheula maka SDT samen cenah. Samen ya. Lu samen. Karena datang bareng bawa nasi nu nimbal. Itu samen. Saya masih samen tuh SD nimbal. Ngalah lauk. Tapi baheula mah barager ka guru teh hormat. Saya bawa nimbal sama goreng lauk. Bawanya 2. 1 untuk Pak Guru. Ini mah sataranya. Nah, 1 sebawa 2 dan ini sama Ibu Tuta iya centah kenimbal. Iya kanggo iya guru. Jadi guru itu kalau samen banyak tuh bawa pais lauknya. Ya, bawa pais lauknya. Kadang-kadang aya nu mah hayam hirup oge. Terus jadi makannya bersama. Kan gitu kalau samen tuh kan muka timbal bareng. Maka sebut samen. Kerjasama samen working. Working kan bahasa Belanda tuh, bahasa Inggrisnya working. Pokoknya Bung Karno dulu terkenal. Summon working for alle revolutionary krachten. Gitu ya. Bung Karno itu. Summon leven. Leven itu the live, bahasa Inggrisnya hidup bersama. Begitu ya. Nah, pernikahan itu justru medium, alat yang menjadikan seseorang yang asalnya gak tenang dia. Kan guling gasahan aja gak bisa tidur dia. Baik laki-laki tuh perempuan. Waktu pernikahan adem dia. Karena sudah sah, sudah halal. Makanya suaminya pulang ke rumah tenang dia situ. Itulah makna dari sakinah. Sakan. Jadi sesuatu tempat, satu situasi yang menjadikan seseorang tenang setelah sebelumnya galau. Galau. Nah, ini kan sudah pada sakinah semua ini. Ya, sampai ada puluhan tahun itu. Gus bosen nih ngali salakinah teh. Ya, karena kan udah puluhan tahun mah beki detailin, beki alus. Beki alus, nah, beki pewot gitu. Sebaliknya. Tapi kemudian kita menjadi lebih tenang. Nah, tenang kan di situ mata judulnya ka dia mah geus nyaah ya gitu. Sanes cinta dalam artian kebirahian lagi, tapi sudah nyaah. Laras ibu-ibunya. Jadi karunya gitu, lempangna salkin bahala gagah teh mah udah itu. Bahkan saya lihat ada yang dihuapan. Ya, kemarin saya pulang naik kereta mau ke Solo. Ke Solo nih kereta. Ya, saya mewakili Persis diundang sama Pak Jokowi ini ya, mau hadir sana dari Persis gitu ya. Hadir saya diundang. Di kereta ada itu sepuh laki-laki kayaknya habis setruk beliau. Dipapah sama istrinya itu ke toilet kan mau jalan ditungguan coba. Kan lamun tidak sakinah
naon araheunana ieu. Ya, geus kolot kumaneh gitu. Geus rarempo ya. Geus rarempo. Naon araheunana. Tapi gitu sakinah. Justru bekinya gitu ya. Bekinya dihuapan, dikasih minum. Begitu juga sebaliknya kan. Suami kepada istrinya dituntun. Terus ibu mau kan gitu nanti? Atau kumaha? Ya mah geus kolot kumaneh speot gitu. Ya, itu enggak ada. Itu sakinah, sakan ya. Sakan gitu. Tapi kalau ini pandangan Abu Darda itu kok perempuan itu seperti menghambat ibadah. Nah, maka istri Abu Darda itu datang kepada Salman Al-Farisi. Kan dia saudaranya, dipersaudarakan oleh Rasul. Kini kata istrinya, "Akhuka Abu Darda." Salman itu saudaramu Abu Darda, suami saya. "Walaisa lahu hajatun fid dunya." Tampaknya dia itu sudah tidak memiliki kebutuhan gitu terhadap keduniaan. Iya, keinginan juga ada di masjid, masjid, baca Quran, saum apa? Saum Daud, puting-puting itu tahajud sampai subuh dia, ya 1 rakaat baca 100 ayat. Istrinya gelisah aja lihat yang sholat kayak begini gitu istrinya. Dia puyang tuh kan saya bu ya, puyang gitu. Puyang gitu, giung gitu bu ya, lihat gini kok gini. Masa rumah tangga tuh begini gitu ya. Makanya mengadu dia, "Akhuka Abu Darda," katanya. "Walaisa lahu hajatun fid dunya." Jika nanti gak ada dia sini. Istrinya dianggap bebegik sawah aja gitu. Ya. Gitu ya. Dia curhat, kalau sekarang curhat. Apa begini? Begini nih rumah tangganya begini. Nah ini kan bahaya. Ya, kalau Islam dipersepsikan sesempit seperti ini. Padahal nanti akan kita lihat tuh bagaimana Rasulullah. Kata Salman, "Oh begitu." Katanya, "Nantilah saya datang ke saudara saya Abu Darda." Kan ini dipersaudarakan. Ya, dipersaudarakan, dimuakhotkan. Sanes saudara sedarah. Tapi seakidah. Dipersaudarakan Rasulullah. Nah saudara seakidah itu harus saling menasihati. Datang. Oh dia tahu kalau ada saudaranya disuguhan. Gitu, suguhan. Setelah itu Abu Darda mengatakan, "Silakan Salman makan, saya sedang saum." Wah legeg nih saum dia. Ya. Wah ulah pangaosan dan kemis, abi mah saum, legeg amat gitu. Legeg teh apa ya? Ya asa aing gitu ya. Asa aing uyah kidul. Terus dia kan, nah asa aing uyah kidul ya. Dijawab sama mana apa? Kata Salman, "Ma'ana bi aklin hatta ta'kula." Hatta ta'kul. Saya gak akan makan. Kata Salman, kecuali kalau kamu makan dulu. Tantang sama Salman kan. Bukan berarti Salman tidak tahu. Wah ini saum sunat tuh. Iya. Saum sunat. Mungkin Salman mengatakan menghormati tamu itu wajib. Saum sunat. Menghormati tamu wajib. Wajib menghormati tamu kan. Begitu datang Assalamualaikum dan kita maju Waalaikumsalam. Artinya kita sudah berlapang dada. Siap untuk menerima segala konsekuensi. Oh tuh persilahkan ya kalau gak ada apa-apa ya ngobrol, yang paling penting kan bukan suguhan akan tapi muka yang cerah. Sanaos disuguhan seueur oge ari baeud we mah hayang noel acan. Cenah tadi teh alus suguhan mangan eta beungeutna ih cenah gitu ya. Enggak. Tapi ada yang sesuguhannya biasa-biasa saja tapi mukanya itu membikin makanan yang tidak enak menjadi enak. Itu yang paling penting dah. Untuk di tamu tuh. Komo raraina sumringah, tuangeunana ngeunah. Nah, eta mah tumaninah tuh ya. Ngentep terus itu. Nah, terus mulihna teh di bahanan deh kan. Wow, gitu. Geus kitu namut artos dipasian deh kan. Eta mantap pisan itu.
Nah Salman, ma'ana biaklin hatta takul. Enggak kan. Jadi Salman tuh mengoreksi, Anda ini bagaimana? Enggak tahu ini. Seolah-olah menghormati tamu itu tidak wajib. Anda mendahulukan yang sunat. Makan. Jadi dengan perkataan lain, demi menghormati tamu, batalkan tuh saum. Bagaimana tuh posisi tamu itu? Karena coba perhatikan hadis yang ini yang sudah saya berulang-ulang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada hari akhir. Ini akidah kan? Beriman kepada Allah, itu akidah. Fal yukrim daifahu. Muliakanlah tamu. Jadi memuliakan tamu itu adalah bagian dari akidah. Bagian dari akidah. Nah ini kalau sekarang nih tamu itu kita maknai ya. Dalam artian luas. Termasuk dalam hal muamalah. Bagaimana kalau tamu itu kita tafsirkan sebagai turis. Untuk pariwisata. Kan si turis teh baretaheun lamun didatangan nanti gitu kan. Tapi ya mau datang piknik kepada larang. Angkot si supir nanti. Boleh. Mahalkeun. Mal tenang. Bala-bala dihargakeun 100.000 hiji. Gak akan itu datang lagi. Sama saya juga kalau pergi ke luar negeri. Kalau diperlakukan berbeda. Itu menjadi tidak aman. Kita ini. Ya. Tapi kalau sama ongkos kan naik kereta sama. Beli ini sama gitu ya. Itu kayaknya harusnya umat Islam ini. Itu dalam bidang pariwisata harus unggul kita. Karena itu tadi menghormati tamu. Turis gitu ya. Tourism. Makanya kan jamaah haji itu suka disebut Duyufur Rahman. Tamu-tamu Allah. Dan Raja Arab itu sangat senang. Menjadi khodam gitu ya. Dia pelayan. Nah, pelayan khadim, pelayan untuk para tamu Allah. Situ. Nah kata Salman, enggak, saya akan makan kecuali kamu makan. Artinya batalkan ya. Hatta takul kecuali kamu juga. Ya Abu Darda pastilah masa Salman berbicara sesuatu yang tidak dia terima dengan dari Rasulullah SAW gitu ya. Akhirnya dibatalin tuh dia. Dibatalin. Nah mungkin ngobrol tuh sama setelah dia sambil makan. Kalau makan santai kan. Nah, santai. Begini nih katanya gimana Anda ini udah nikah tapi nganggap si perempuan itu juga penghambat ibadah. Itu kan gak benar. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah dakwah, jenderalnya dakwah, beliau punya istri, punya anak. Rasulullah, masa anak gak dilahirkan dari istrinya? Ya, Rasulullah punya anak. Nah kata Salman begini kepada Abu Darda. Inna li rabbika alaika haqqon. Inna li rabbika alaika haqqon. Abu Darda. Kamu itu punya hak untuk beribadah. Li rabbika alaika haqqon. Untuk beribadah. Wali ahlika alaika haqqon. Begitu juga kamu harus memberikan hak untuk keluarga. Jadi beribadah kepada Allah itu tidak kemudian mengorbankan ya hak ya kewajiban kita untuk bergaul dengan keluarga. Jadi kamu salah. Seolah-olah ibadah yang paripurna itu adalah dengan menelantarkan keluarga. Kan ada sekarang itu satu gerakan dakwah. Huruj gitu. Nah, huruj itu keluar ya. Ada berbulan-bulan. Para rawat sa istrina teh ada tinggalkan tepugu. Ya. Tepugu yang tinggal teles. Gede datang genep bulan. Tujuannya mau berdakwah, bertablig gitu. Tapi istrinya malah protes, nih gak jelas. Ninggalan beas hente, ninggalan duit hente. Kan begitu. Ya.
Nah ini dikritik oleh Salman, dan Salman tidak mungkin mengkritik kalau bukan bersumber dari Rasulullah SAW. Ya Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan. Itu ada haknya. Nih hak untuk Allah itu. Datang waktu duhur, salat duhur. Ada nggak salat duhur yang 10 jam? Nggak ada. Ya, kalaupun dengan wirid ya yang lumayan lama, paling 10 menit. Jarang saya lihat di sini ada sholat setengah jam. Nggak ada kan? Nggak ada, paling juga 10 menit. Eta teh nu top. Ya, yang 10 menit itu. Terus ada sunat qobla duhur ya, ba'da. Terus wirid. Ya, totalnya di tamian itu mah 15 menit. 15 menit. Tuh, Rabbmu. Allah itu tidak menuntut ya lebih dari yang Allah tentukan. Bahkan dalam surat Al-Jumu'ah nih. Wa idza qadaytumus shalah fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai sholat, selesai Jumat, kamu bertebaran lagi. Loh terus bercinekul di masjid. Enggak, terus. Ya. Kamu harus bertebaran di muka bumi ini. Nah inilah rabbika alaika haqqun, itu Abu Darda. Begitu juga saum. Saum wajib dalam setahun cuma sebulan. Ya, kalau katakan itu li rabbik cuma sebulan. 11 bulannya enggak. Kalaupun kamu mau saum Daud, itu kan selang-seling begitu. Ya. Berarti kamu itu gak menganggap bahwa rumah tangga itu ibadah. Padahal itu ibadah. Sehingga para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang membagi agama itu empat pilar. Ya, ada rub'ul ibadah, ya, rub'ul muamalah, rub'ul akidah, rub'ul munakahat. Jadi si pernikahan itu disejajarkan ya dengan muamalat ibadah 1/4 gitu. Ya, barang siapa yang menikah dia itu sudah melaksanakan 1/4 agama gitu kata para ulama. Itu ibadah. Nah, seolah-olah Abu Darda itu bukan ya mah. Ibadah teh eta we. Hanya kata Rasul, ingat ya. Bagi Tuhanmu ada haknya, wali ahlika alaika haqqon, dan bagi keluarga juga ada haknya gitu. Jadi ketika istrinya Abu Darda itu curhat, berarti beliau tidak mendapat haknya dari suaminya. Kalau ibu-ibu di sini lihat dari kecerahan wajah itu sudah mendapat haknya semua. Lahir batin ya. Kan dipaparin belanja sasasina sebaraha ibu? Aya 25 juta. Aya. Iya. Ada 25 juta kan? Ya nggak apa-apa, berkahnya 20 juta, 25 juta, jumlahnya 2,5 juta. Jadi 2,5 juta tapi berkahnya 25 juta. Wios kan? Wios. Sing ilah satu wios nah ya. Nah, gitu ya. Jadi itu kata Abu Darda, Abu Darda katanya, fa'ti kullu dhi haqqin haqqahu. Abu Darda, fa'ti kullu dhi haqqin haqqahu. Berikanlah hak-haknya itu ya, kepada yang berhak. Keluargamu harus mendapatkan hak. Anakmu mendapatkan hak. Kita ke masyarakat juga mendapatkan hak dari kita. Fa'ti kullu dhi haqqin haqqahu. Berikanlah hak itu kepada pemiliknya. Jangan kayak kamu borang saum Daud, penting tahajud, eta pamajikan dianggurkeun, gitu ya. Untung ini istrinya Abu Darda itu tidak mencari pil, ya, pria idaman lain. Gitu. Dia solehah, beliau datang ke sahabatnya, cobalah nasihati. Nah, mun ayeuna mah kan salaki kitu patut mah kudu dibalas ya, keun we. Orang kayak bisa gitu ya. Nah, tapi dia meminta kepada Salman Al-Farisi, dan disitulah Salman dengan sangat bijaknya dia pasti itu mendapat ajaran dari Rasulullah SAW seperti yang dikatakan tadi ya. Nah, fa'ti ini penting sekali catatannya yang dari Salman. Fa'ti kullu dhi haqqin haqqahu, berikan hak, termasuk kepada badan kita sendiri. Masa kita
makanya saum itu yang paling top ya, itu saum Daud, selang-selang gitu. Karena harus diberikan haknya. Makanya kalau capek ya istirahat. Begitu ya. Nah, saya juga ingin memberikan hak kepada badan saya. Jadi sekarang gak akan lama ya. Karena dari sini saya mau langsung ke gedung sate untuk melantik yang PW ya di situ. Makanya saya minta waktu jam 9.30 saya bilang karena harus ke Padalarang dulu. Nanti dari gedung sate saya langsung ke Cisomang tuh. Jadi kan supaya di masjidnya bisa tidur. Tapi sebelum ke sini saya juga sudah ngasih kuliah subuh dulu tadi. Nah, tapi barusan sebelum masuk tol setelah menjawab SMS ya saya tidur dulu lah 10 menit. Di badan kita juga harus ada istirahatnya. Makanya ada tidur, ada makan. Nunggu terus juga, wah ini nih demi perjuangan. Tedahar tenanya pingsan atuh. Nah, itu tidak benar. Fakti kullu di hakin haqqahu. Berikanlah hak kepada pemiliknya. Keluarga kita, anak kita, tetangga kita. Berikanlah tetangga kita itu hak untuk tenang dengan keberadaan kita. Lah iya mah juga baheula zaman radionya, radio cawang baheulana. Nyetel wayang tuh seberapa meter kan ya, sapu beting. Nah, akhirnya tetangga kita sakit gak bisa tidur. Terganggu. Ari sieu mah resep tuh kana wayang, ari tatanganna mah tersepen. Nah, itulah ya, berikanlah hak kepada pemilik hak masing-masing. Ada tamu kita itu berikan hak. Fa'ti kullu dzi haqqin haqqahu. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, satu dialog yang sangat manis ya. Dua sahabat, yaitu Salman Al-Farisi, dia sahabat yang cerdas, yang dikenal sebagai katakanlah muhandis gitu, ahli teknik ya, yang dia mengusulkan teknik peperangan dengan membangun parit. Ya. Kayak mungkin Tiongkok kan sebelum Masehi, bikin Great Wall itu sebelum Masehi. Nah, kalau ini kan abad ke-6 Rasulullah itu bikin parit. Ya. Itulah Salman Al-Farisi. Ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki pengetahuan tentang hak-hak kita di dalam kehidupan ini. Jangan sampai merampas hak orang lain yang ada pada diri kita dan tidak diberikan oleh kita kepada pemilik hak itu, termasuk keluarga kita yang harus mendapat haknya. Saya juga pulang kalau malam, mas saya gak pulang-pulang ya. Tapi kemarin gak pulang 5 hari, tapi sudah minta izin sama istri. Itu kan tugas jamiah ya, tugas jamiah. Jadi 5 hari saya belum pulang. Baru semalam saya di rumah, dan nanti dari Cisomang pergi lagi luar kota, nanti pulang malam dulu, tapi selalu minta izin dan diizinkan. Ya diizinkannya dengan senyuman, namun kemudian gue ulah balik, nah itu baru gitu. Enggak lah, saya diizinkan ya. Ini apa namanya, selalu minta izin dan diizinkan sama istri saya. Jadi pergi diantar dengan senyuman, pulang juga disambut dengan senyuman, kan tenang. Jadi sehat kayak gitu ya. Fa'ti kullu dzi haqqin haqqahu. Berikanlah haknya. Itu saja bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat khususnya bagi al-ustadz dan umumnya bagi kita semua. Tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.